Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Febriana dari kelas Pertanian 7A. Di kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang senyawa antosianin dengan judul ekstraksi antosianin dari ubi jalar dengan variasi konsentrasi solvent. Kita masuk ke latar belakang. Berkembangnya industri pengolahan pangan menyebabkan pemakaian pewarna juga semakin meningkat, terutama jenis pewarna sintetik, sehingga membuat konsumen merasa khawatir terhadap aspek keamanan pangan. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif penggunaan pewarna alami, salah satunya adalah ubi jalar ungu atau bahasa latinnya Ipomea batatas L yang banyak mengandung pigmen antosianin. Antosianin merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar serta bertanggung jawab dalam memberikan warna orange, merah, ungu, biru, hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Kita harus mengetahui apa itu antosianin. Antosianin dalam bahasa Inggris atau disebut dengan anthocyanin dari gabungan kata Yunani anthos yang artinya bunga dan cyanos artinya biru adalah pigmen larut air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Apa aja sih fungsi dari antosianin? Yang pertama, sebagai antioksidan, antihipertensi, dan pencegahan gangguan fungsi hati, jantung koroner, kanker, dan penyakit-penyakit degeneratif seperti arteriosklerosis. Poin kedua, antosianin juga mampu menghalangi laju perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, polusi udara, dan bahan kimia lainnya. Antosianin berperan dalam mencegah terjadinya penuaan, kemerosotan daya ingat, dan kepikunan polip asam urat. Apa aja karakteristik senyawa aktif? Di dalam antosianin memiliki sifat hidrofilik yang memudahkan larut dalam air. Kemudian dapat larut dalam pelarut organik yang bersifat polar seperti etanol, metanol, aseton, dan klorofon. Antosianin secara umum mempunyai stabilitas yang rendah. Pada pemanasan yang tinggi, kestabilan dan ketahanan zat warna antosianin akan berubah dan mengakibatkan kerusakan. Lebih stabil dalam suasana asam dibandingkan dalam suasana alkalis atau netral. Antosianin juga dipengaruhi oleh pH, oksigen, sulfur dioksida atau SO2, protein, dan enzim. Pigmen ini dapat dijadikan sebagai indikator pH. Pada pH 1, warna yang akan ditunjukkan yaitu warna merah. pH 4 menunjukkan biru kemerahan, pH 6 menunjukkan warna ungu, pH 8 menunjukkan warna biru, dan pH 12 menunjukkan warna hijau untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, warna pigmen antosianin itu seperti warna merah, biru, violet, dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, dia menggunakan pelarut apa sih? Di dalam judul yang saya temukan yaitu dia menggunakan pelarut seperti asam asetat, di mana asam asetat ini dalam dunia industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak air. Apa saja karakteristiknya? Di sini ada 7. Yang pertama ada rumus molekulnya dengan CH3COOH dengan massa polar 60,05 gram per mol, densitas dan fasenya 1,049 gram, dan titik leburnya 16,5 derajat Celcius. Untuk titik didihnya sampai 118,1 derajat Celcius.
Untuk keasaman atau pKa-nya 4,76 pada suhu 25 derajat Celcius dan penampilannya seperti cairan tak berwarna atau kristal. Ini pada asam asetat. Kemudian yang kedua ada etanol. Etanol banyak digunakan sebagai solvent berbagai bahan kimia yang ditunjukkan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya adalah pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah solvent atau pelarut yang penting untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Di sini karakteristik untuk bahan etanol ada pertama, rumus molekulnya yaitu C2H5OH dengan berat molekul 46,07 gram per mol dengan wujud cairan tidak berwarna, densitas 0,789 gram, kelarutan dalam airnya tercampur penuh atau larutan dalam air. Titik didihnya 78,4 derajat Celcius, titik lelehnya min 114,3 derajat Celcius, viskositasnya 1200 Celcius, dan terakhir mudah menguap pada suhu kamar terbakar. Untuk teknologinya, di sini menggunakan proses destilasi atau destilasi, yaitu merupakan lanjutan dari proses ekstraksi dengan tujuan untuk memisahkan ekstrak antosianin dari pelarutnya berdasarkan titik didih yang lebih rendah. Pelarut yang telah menguap kemudian dikondensasikan dengan bantuan air. Proses ini berlangsung dalam keadaan vakum sehingga pelarut berubah wujud menjadi cair. Untuk daftar pustaka sudah saya letakkan di PPT saya. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas ini dapat bermanfaat terutama pada senyawanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.